Sejumlah media internasional, termasuk The Times of Israel, menyoroti pernyataan pemerintah Indonesia terkait kesiapan 20.000 personel TNI yang telah dilatih untuk mendukung operasi perdamaian di Gaza apabila mandat internasional diterbitkan. Pemberitaan ini muncul setelah Menteri Pertahanan Djafri Samsudin pada Jumat, 14 November 2025, menjelaskan bahwa Indonesia telah menyiapkan personel dengan fokus pada tugas-tugas non-tempur seperti kesehatan, pembangunan, dan dukungan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengerahan militer hanya dapat dilakukan apabila Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, memberikan mandat resmi kepada pasukan stabilisasi internasional, International Stabilization Force (ISF), yang direncanakan bertugas di Gaza. Media Israel soroti persiapan Indonesia. Dalam laporannya, The Times of Israel menyebut bahwa Indonesia telah mengambil langkah serius dalam persiapan misi perdamaian tersebut. Media itu mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia terkait pelatihan 20.000 tentara yang diarahkan untuk kontribusi misi berskala internasional. Indonesia mengatakan telah melatih 20.000 tentara untuk pasukan penjaga perdamaian Gaza, tulis The Times of Israel dalam artikelnya. Lebih lanjut, media itu menekankan bahwa pengerahan baru akan terjadi sesudah Indonesia memperoleh mandat PBB, sesuai prosedur hukum internasional. Pengerahan hanya akan terjadi setelah mandat PBB diberikan kepada pasukan stabilisasi internasional, lanjut laporan tersebut. Pemberitaan ini menjadi salah satu dari sejumlah laporan media global yang menyoroti potensi peran Indonesia dalam upaya stabilisasi pasca konflik di wilayah Gaza. Pasukan difokuskan pada tugas kemanusiaan. Djafri Samsudin menjelaskan bahwa 20.000 prajurit yang disiapkan telah mendapatkan pelatihan yang menitikberatkan pada kemampuan pendukung, bukan operasi tempur. Mereka dilatih untuk menangani layanan kesehatan lapangan, penanganan darurat kemanusiaan, pembangunan infrastruktur dasar dan dukungan logistik. Pengamanan non-tempur di area pemukiman. Penekanan pada aspek kemanusiaan ini, menurut Djafri, sejalan dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang menempatkan kontribusi terhadap perdamaian dunia sebagai salah satu prioritas. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa setiap bentuk pengerahan militer selalu berada di bawah kerangka hukum internasional, terutama mandat Dewan Keamanan PBB. Diskusi internasional soal pasukan stabilisasi di Gaza. The Times of Israel turut melaporkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah negara mengenai pembentukan pasukan stabilisasi internasional, ISF, di Gaza. Selain Indonesia, negara-negara yang disebut berdiskusi dengan AS mengenai kemungkinan kontribusi adalah Azerbaijan, Mesir dan Qatar. Diskusi tersebut dilaporkan mencakup koordinasi teknis, mandat operasi, serta mekanisme kerja sama internasional untuk membantu stabilisasi wilayah, melindungi warga sipil, serta memulai pembangunan kembali infrastruktur dasar. Selain itu, ISF juga diproyeksikan berperan membantu pembentukan dan pelatihan pasukan kepolisian Palestina yang baru sebagai bagian dari upaya normalisasi keamanan setelah periode konflik. Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai pembentukan ISF ataupun negara mana yang secara resmi akan terlibat. Semua keputusan, menurut laporan media internasional, menunggu hasil pembahasan di tingkat PBB dan koordinasi politik global. Mandat PBB menjadi kunci pengerahan. Pemerintah Indonesia sebelumnya menegaskan bahwa pengerahan personel TNI ke luar negeri hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi, atas mandat resmi PBB, atau atas permintaan negara sahabat dalam kerangka kerja sama bilateral yang sesuai hukum internasional. Dalam kasus Gaza, pemerintah menegaskan bahwa hanya opsi pertama yang berlaku, yaitu melalui mandat PBB, mengingat situasi keamanan dan aspek legal yang perlu dipenuhi. Djafri Samsudin menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah unilateral. Fokus kita adalah kontribusi kemanusiaan, dan semua proses harus berada dalam aturan PBB, ujarnya dalam keterangan resminya. Indonesia sendiri memiliki pengalaman panjang dalam kontribusi terhadap misi perdamaian PBB melalui kontingen Garuda sejak 1957, termasuk di Lebanon, Kongo, Sudan, dan Republik Afrika Tengah. Respons Indonesia dan posisi politik luar negeri. Hingga berita ini disusun, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan lanjutan terhadap pemberitaan The Times of Israel. Namun, sejumlah pejabat sebelumnya menekankan bahwa Indonesia selalu konsisten dalam mendukung solusi damai di Timur Tengah serta terus menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil di Gaza. Pemerintah juga menegaskan bahwa kontribusi Indonesia dalam misi internasional dilakukan dengan mengedepankan pendekatan diplomatik, kemanusiaan, dan pembangunan, bukan pendekatan militer ofensif. Konteks situasi Gaza dan upaya internasional. Sejak eskalasi kekerasan terbaru di Gaza, berbagai negara dan lembaga internasional membahas opsi untuk menciptakan kondisi stabil pasca konflik.
Salah satu gagasan yang muncul adalah pembentukan pasukan multinasional untuk menjaga stabilitas keamanan, mengamankan distribusi bantuan, melindungi warga sipil, mendukung pemulihan layanan dasar dan membantu rekonstruksi infrastruktur. Namun, sampai saat ini belum ada keputusan final terkait struktur ataupun negara-negara yang akan tergabung dalam pasukan tersebut. Indonesia menunggu mandat internasional. Sikap Indonesia dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa dukungan terhadap Gaza dilakukan melalui jalur diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan kesiapan kontribusi terhadap operasi perdamaian jika nantinya dibutuhkan. Sebelumnya, sejumlah negara di Timur Tengah juga disebut sedang menunggu keputusan final Dewan Keamanan PBB mengenai struktur ISF. Pemerintah Indonesia menyatakan bersedia berpartisipasi bila mandat jelas dan mekanisme internasional telah disepakati seluruh pihak.